Setelah 2 tahun hidup dalam bayang-bayang konflik, pengungsian, dan ketidakpastian, terdengar kabar baik dari jalur Gaza. Anak-anak di sana akhirnya mulai kembali ke bangku sekolah. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, mengumumkan bahwa proses pembelajaran secara bertahap dimulai kembali pasca gencatan senjata Israel-Hamas. Kepala UNRWA, Philip Lazzarini, menyebutkan lebih dari 25.000 siswa kini bersekolah di ruang belajar sementara. Namun, ratusan ribu lainnya harus mengikuti pembelajaran secara daring. Apa tantangan terbesar yang dihadapi para guru dan siswa, terutama karena banyak sekolah masih dipenuhi sisa-sisa pengungsi? Bagaimana rasanya bagi seorang siswi berusia 11 tahun yang kehilangan 2 tahun masa sekolahnya? Dan bagaimana upaya keras UNRWA memulihkan hak pendidikan di tengah keterbatasan fasilitas? Kembali ke sekolah sementara. Kegiatan belajar mengajar secara fisik kembali berlangsung pada Sabtu, 1 November 2025, salah satunya di Sekolah Al-Hasaina di wilayah Barat Nusairat, jalur Gaza Tengah. Pengungsi keluar, Sekolah Al-Hasaina, seperti banyak fasilitas UNRWA lainnya, sebelumnya digunakan sebagai tempat pengungsian selama 2 tahun perang. Sisa-sisa pengungsian, seperti jemuran yang membentang di bangunan 3 lantai, masih terlihat jelas. Proses bertahap, proses belajar dimulai kembali secara perlahan seiring keluarnya para pengungsi dari gedung sekolah. Kesaksian siswa, Wardah Radwan, siswi berusia 11 tahun, berbagi pengalamannya. Saya sekarang kelas 6, tetapi saya kehilangan 2 tahun sekolah karena pengungsian dan perang, katanya. Perasaan Wardah mencerminkan dampak besar konflik terhadap pendidikan ribuan anak di Gaza yang masa depan pendidikannya terancam hilang. Fenomena sekolah tanpa fasilitas. Meskipun semangat untuk belajar kembali membara, proses belajar mengajar masih jauh dari kondisi ideal dan penuh dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Keterbatasan ruang. Pada Sabtu pagi, para siswi berbaris di halaman sekolah untuk mengikuti apel pagi, melakukan peregangan ringan, dan meneriakkan slogan, Hidup Palestina. Kelas padat. Di dalam ruang kelas, sekitar 50 anak perempuan duduk berhimpitan di lantai. Tidak ada meja atau kursi. Metode belajar, mereka menyalin pelajaran dari papan tulis dengan penuh semangat dan menanggapi pertanyaan guru dengan antusias. Siswi remaja di kelas lain juga menghadapi situasi serupa, menggunakan pangkuan mereka sebagai alas menulis. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan pendidikan berada pada tahap yang sangat mendasar. Sekolah kini harus berjuang keras hanya untuk menyediakan ruang, bahkan tanpa fasilitas dasar seperti meja dan kursi. Upaya UNRWA dan pembelajaran daring. Di tengah keterbatasan ini, UNRWA bekerja keras untuk memastikan hak pendidikan anak-anak Gaza tidak hilang sepenuhnya. Data UNRWA, Kepala UNRWA, Philip Lazzarini, menyebutkan lebih dari 25.000 siswa kini bersekolah di ruang belajar sementara. Pembelajaran daring, sekitar 300.000 siswa lainnya akan mengikuti proses pembelajaran secara daring, online, sebuah tantangan besar mengingat masalah infrastruktur listrik dan internet di Gaza. Harapan orang tua, Jenin Abu Jarad, kerabat salah satu siswi, menyambut baik dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar. Ia mengatakan, sejak 7 Oktober 2023, anak-anak kami tidak bisa sekolah. Selama masa itu, kegiatan anak-anak terbatas pada mengambil air, membeli makanan, atau bermain di jalan. UNRWA kini dihadapkan pada tugas berat untuk memulihkan sarana dan prasarana yang rusak akibat konflik, sambil memastikan ratusan ribu siswa lainnya tetap terhubung dengan materi pelajaran. Kembalinya anak-anak Gaza ke sekolah, meskipun di tengah keterbatasan, adalah simbol ketahanan dan harapan. Setelah 2 tahun kehilangan waktu emas untuk belajar, para siswa menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Tantangan utama yang harus segera diatasi. Infrastruktur fisik, kebutuhan mendesak akan meja, kursi, buku, dan perbaikan gedung sekolah yang rusak. Kualitas pembelajaran, menangani trauma dan memberikan dukungan psikososial kepada siswa yang kehilangan 2 tahun pembelajaran dan hidup dalam pengungsian. Kebutuhan daring, memastikan 300.000 siswa yang belajar daring memiliki akses listrik dan internet yang stabil. Perjalanan untuk mencapai normalisasi pendidikan di Gaza masih panjang. Dukungan internasional sangat vital, tidak hanya untuk pembangunan kembali, tetapi juga untuk memulihkan masa depan generasi muda Palestina.